Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aura Kamalia di kelas 11 CJKT 1. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang bridge. Pada materi kali ini kita akan membahas apa sih itu bridge, lalu kita juga akan menerapkan firewall NAT dan juga DHCP pada topologi bridge dan juga mengembangkan topologi bridge tersebut. Oke, pada materi pertama kita akan mengenal sebenarnya bridge itu apa. Jadi bridge adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Nah, jadi kita itu akan menghubungkan interface. Jadi kita akan mempunyai PC1 dan PC2 misalnya. Nah, PC1 dan PC2 ini kan menggunakan interface-nya itu kan Ether 2 dan juga Ether 3. Nah, ini kita akan menggabungkan agar Ether 2 dan Ether 3 ini dapat menjadi satu interface yang bersifat virtual. Itu disebut dengan metode bridge. Nah, bridge ini bekerja dalam layer 2 dengan memisahkan console domain sebagai dua bagian. Nah, biasanya itu interface-nya itu pakai Ethernet, wireless, SPF, atau tunnel, dan bisa juga di bridge. Nah, by default untuk router SOHO ini untuk khusus router SOHO ini sudah tersetting bridge pada Ether 2 dan Ether 5. Tapi kali ini kita akan membahas tentang router biasa saja. Oke. Kita akan memasuki materi pada firewall NAT dan DHCP server pada topologi. Oke, pertama ini kalian bisa buka dulu Winbox. Nah, di sini kalian bisa mempersiapkan topologi itu seperti ini. Jadi kita mempunyai satu ISP, satu router dan juga dua PC. ISP di sini saya menggunakannya ISP, lalu untuk type-nya itu port NAT, lalu untuk router dan juga PVC 2 dan juga PVC 3. Nah, di sini kita akan mendapatkan IP 10.0.137.x. Jadi nanti tergantung ya kita dapatnya apa. Oke. Pertama kita bisa coba buka dulu pada mikrotiknya. Kita coba IP address print. Nah, di sini saya mendapatkan IP 10.0.137.47. Untuk dapat terhubung ke Winbox, ini kita bisa pergi ke CMD terlebih dahulu ya. Di sini bagian CMD, kalian klik bagian jalankan sebagai administrator. Atau biasanya akan as administrator. Oke. Di sini kalian bisa menambahkan route app. Di sini kalian tambahkan IP dari ISP 10.0.137.0. Lalu subnet max-nya karena /24 maka 255.055.530. Lalu kalian bisa masukin IP pada pidetnya ini 192.168.195.128. Di sini the one addition file the object already exist. Artinya saya sudah mempunyai daftarnya. Oke. Gimana cara kita tahu kalau kita punya daftarnya? Ini kalian bisa route print. Oke, ini kita bisa lihat daftarnya. Di sini kita sudah menambahkan 10.0.137 ya di sini. Lalu untuk netmask-nya 255.0 dan gateway-nya ini merupakan IP dari PNetLab kita 192.168.195.128. Jika sudah, kita seharusnya bisa terhubung ke Winbox. Kita akan coba buka Winbox kita. Oke, kita coba buka. Di sini kita masukkan IP-nya si router kita. Jadi ini kita dapat IP itu 137.47. Kita bisa masukkan saja di sini .47. Lalu kita coba connect. Oke, kita sudah bisa masuk ke Winbox ya. Pada Winbox ini kita bisa setting dulu nih pada system lalu identity. Nah, di sini kalian bisa setting nih biar nggak mikrotik. Misalnya saya mau setting ini router pertama gitu. Oke, ini kita bisa apply lalu bisa oke. Ini namanya sudah jadi router pertama. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi bridge-nya. Caranya bagaimana? Caranya ini kita bisa perbesar dulu. Nah, di sini pada menu bridge kalian bisa pilih. Di sini pada menu bridge kalian akan menambahkan bridge-nya. Ini namanya bridge-nya apa? Misalnya saya mau bridge strip Aura seperti itu. Lalu di sini kalian ARP-nya dipastikan sudah enable. Lalu untuk statusnya traffic, oke, sepertinya sudah cukup. Ini kita bisa apply, lalu kita bisa oke saja.
Nah, ini sudah ada ya, sudah bridge Aura. Lalu kita juga akan menambahkan portnya. Nah, portnya ini kita bisa menambahkan, di sini kita bisa lihat pada topologinya. Di sini yang akan kita hubungkan ke bridge adalah Ether 2 dan juga Ether 3. Jadi, agar PVC2 dan PVC3 ini dapat saling terhubung, kita harus menggunakan yang namanya itu metode bridge. Jadi, kita akan menghubungkan Ethernet 2 dan Ethernet 3 akan menjadi satu interface yang sama. Dan nanti jika terhubung ke router, maka untuk PVC2 dan PVC3 ini dapat saling terhubung atau terkoneksi dan juga mendapatkan internet. Oke, kita kembali lagi ya di sini. Tadi karena menggunakan portnya itu port 2, kalian bisa isikan saja di sini. Ini untuk interface, kalian bisa pilih pada Ether 2. Dan di sini kita bisa menggunakan yang bridge Aura. Lalu ini kalian bisa apply, lalu oke. Kita terhubung ke Ether 2 dan juga Ether 3. Oke, maka di sini kita juga akan buat yang Ether 3 ini kita bisa add. Lalu kalian bisa definisikan menjadi di sini Ether 3. Kalian pilih bridge-nya itu samain aja nggak apa-apa, bridge Aura, lalu kalian bisa oke. Nah, sekarang kita akan men-setting IP-nya. Di sini saya ingin mendefinisikan agar IP-nya 10.30.30.0 untuk network di PVC-nya. Maka di sini kalian bisa tambahkan aja nih untuk IP. Kalian bisa bagi ke addresses. Nah, di sini kan masih punya address 1 doang nih. Nah, kita tambahin. Di sini misal IP-nya itu 10.30.30.0 titik 1 aja, lalu /24. Nah, di sini untuk interface-nya kalian pilih yang bridge Aura yang sudah kita buat tadi. Ini kalian bisa apply, lalu bisa oke. Coba ping 8.8.8.8. Oke, di sini kita tentu saja otomatis sudah bisa karena kita menggunakannya itu jaringan bridge yang akan sudah langsung terhubung atau terkoneksi ke internet. Lalu kita coba nih pergi ke pin lab kita nyalain PVC2 dan PVC3 kita. Kita coba nyalakan pada PVC2, kita coba show IP. Nah, di sini kita belum memiliki IP nih. Nah, kita bisa tambahin IP. Caranya IP, lalu kita tambahkan 10.30.30.2/24. Lalu kita tambahkan gateway-nya. Gateway-nya 10.30.30.1/24. Oke, kita bisa tunggu. Lalu untuk DNS-nya kita bisa pastikan saja untuk 8.8.8. Oh iya, ini IP DNS. Oke. Lalu kita coba show IP lagi. Nah, di sini kita sudah terdefinisi untuk IP atau max-nya 10.30.2, untuk gateway-nya 30.1, dan juga kita sudah memiliki DNS. Oke, ini kita buka juga pada PVC3. Kita buka coba show IP. Nah, di sini kita belum memiliki IP. Ini kita bisa menambahkan IP 10.30.30.3/24. Lalu untuk gateway-nya 10.30.30.1/24. Oke. Lalu ini kita juga bisa menambahkan untuk DNS-nya. IP DNS 8.8.8. Oke. Kita coba show IP. Nah, sekarang kita akan cek nih. Pada PVC2, kita coba pin 8.8. Maka di sini akan bertuliskan timeout. Kenapa timeout? Karena kita belum men-setting yang namanya NAT mask squared. Nah, cara settingnya bagaimana? Kalian bisa pergi ke Winbox saja. Lalu kalian bisa pada menu IP, lalu di sini pada firewall. Nah, di sini pada menu NAT kalian bisa add saja. Di sini untuk change-nya pastikan SRC NAT. Lalu out interface-nya itu interface berapa yang mengarah ke internet. Nah, ini saya menggunakannya itu address 1. Nah, di sini bisa dilihat address 1 yang mengarah ke ISP. Lalu di sini untuk action-nya kalian bisa pilih bagian yang mask squared. Lalu ini kita bisa apply, lalu oke. Seharusnya ini kita bisa ping ya. Kita coba lagi di sini. Ping 88. Nah, maka di sini kita sudah bisa reply. Artinya kita sudah bisa terhubung ke internet. Kita coba juga nih di PVC3. Ping 8.8.8. Nah, di sini kita juga sudah bisa. Lalu bagaimana untuk ping Google? Kita coba ya.
ping.google.com. ping.google.com juga ini kita sudah bisa reply karena kita sudah men-setting DNS ini. Untuk DNS kita setting 8.8.8 karena IP 8.8.8 adalah DNS-nya si Google. Jadi kita bisa ping.google.com. Oke, sudah. Sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP servernya ya. Jadi yang kedua ini kita kan firewall NAT tadi kita udah. Sekarang kita tinggal DHCP pada topologi bridge. Jadi kita biar nggak usah buat IP secara statik atau secara manual kayak tadi. Nah, ini kita bisa nih pergi ke Winbox aja, lalu kalian bisa pilih pada menu IP, lalu DHCP server. Kalau di sini kalian bisa tambahkan bagian DHCP setup. Nah, ini kalian pilih nih. Untuk ini kalian bisa pilih yang bridge aura, lalu kalian bisa next saja. Next. Oke, ini setup has completed successfully. Artinya untuk setupnya sudah sukses. Oke. Sekarang kita coba nih pergi ke Pinetlab kita pada PVC2. Kita coba IP DHCP. Apakah mendapatkan IP DHCP? Dora. Oke. Maka di sini kita sudah mendapatkan IP. IP-nya sudah berubah ya, yang tadinya 30.2 ini sudah terdefinisi secara DHCP menjadi 254. Kita coba show IP. Oke, ini sudah menjadi 10.13.254. Namun untuk gateway-nya ini masih tetap 30.1. Kita coba juga di PVC3. Kita coba IP DHCP. Oke, sorry saya ada typo DHCP. Sini kita juga sudah mendapatkan IP-nya. IP menjadi 253. Kita coba show IP. Oke, berarti untuk konfigurasi DHCP server kita sudah berhasil. Untuk materi selanjutnya kita akan beranjak pada pengembangan topologi bridge. Jadi kan di sini saya punyanya itu paling cuma PVC2 sama PVC3 doang ya. Terus gimana nih misal saya mau nambah personil lagi. Jadi saya mau agar PVC4 yang nanti akan saya tambahkan itu juga bisa terhubung PVC2, PVC3 dan juga terhubung ke router. Dan tentunya mendapatkan internet. Oke. Untuk topologinya kalian bisa ini tambahkan saja bagian routernya. Oke, di sini kalian bisa habis pada menu option. Oke, di sini saya menambahkan namanya misal router kedua. Ini kita bisa save saja. Oke, lalu kalian bisa tambahkan untuk PVC atau virtual PC. Ini kalian bisa tambahkan saja angka 2. Jadi nanti akan otomatis menambahkan 2 PVC. Oke. Oh, enggak deh, saya PVC-nya 1 saja. Cukup 1, enggak usah 2. Ini kita bisa hapus. Ini kita bisa delete. Yes, oke. Di sini kita akan menambahkan pada header 4 menuju ke router kedua kita. Kita bisa save. Lalu di sini untuk header 1 kita bisa berhubungan ke PVC kita. Oke, ini kita bisa luruskan. Lalu ini kita coba nyalakan router kedua kita. Ini kita bisa login saja, kita loginkan sebagai admin. Lalu untuk passwordnya kita bisa kosongin saja. Bagian sini kita bisa ketik no. Lalu ini kita Ctrl C saja. Oke, kita coba di sini. Dan ini saya banding-banding dulu. Oke, kita coba IP neighbor print. Di sini kita tersedia ya pada header 3 ini sudah terdefinisi. Oke, ketikkan saja pada tool. Lalu kita pergi pada menu common. Ini lalu kita bisa set enable yes. Lalu kita juga akan melakukan konfigurasi common pada router pertama juga. Kita bisa pergi pada menu tool. Lalu ini kita bisa common. Lalu kita bisa set enable yes. Oke. Kita coba IP network. Di sini sudah ada header 4 ya. Oke. Nah, di sini kita coba lagi.
Benar, ini saya ulang dulu. IP 94. Oke, di sini kita bisa memasuki router kedua namun via router pertama. Jadi kita akan masuk Winbox namun lewat router pertama dengan fitur common. Nah, ini kita bisa buka di sini. Kita bisa klik pada new Winbox. Kalau di sini kita bisa klik bagian connect to common. Oh ya, maaf, ini untuk IP-nya IP router 1. Kita lihat. Router pertama IP-nya 47.47. Lalu ini kita coba connect to common. Nah, di sini kita tersedia ya di sini bagian yang mikrotik ini. Lalu ini kita bisa connect. Oke, di sini kan namanya masih mikrotik. Ini kita sama ini untuk namanya. Kita bisa pada menu system, lalu untuk identity, misalnya router kedua seperti ini. Lalu kita bisa Oke, kita sekarang sudah masuk router kedua. Via-nya itu via router pertama 137.47 seperti itu. Kita ingin agar router pertama dan router kedua ini kan terhubung. Nah, tadi kan kita cuma nambahin header 2 sama header 3. Nah, sekarang kita nambah nih, ada header 4. Berarti kita harus menambahkan header 4 pada router pertama kita. Oke, di sini kita buka pada router pertama. Kita bisa tambahkan yang tadi ya, yang bridge untuk port, kita tambahkan untuk header 4. Oke, kita bisa tambahkan di sini header 4 untuk bridge-nya masih bridge Aura. Lalu ini kita bisa tambahkan pada menu port. Lalu ini kita bisa plus, lalu di sini pada header 1 ini tetap aja untuk bridge Aura. Lalu di sini kita juga akan menambahkan untuk bagian yang header 2. Ini header 2 kita bisa tambahkan saja, lalu kita bisa Sekarang kita akan coba cek pada PVC5 kita. Kita coba IP DHCP. Maka ini kita sudah keluar IP-nya ya, sudah terdefinisi. Lalu kita coba show IP. Oke, ini sudah ada. Lalu kita coba pingkan dapat google.com. Oke, maka ini kita sudah bisa reply. Nah, sekarang kita juga akan coba nih ping pada 888. Oke, ini kita juga sudah bisa. Nah, jadi untuk penggunaan bridge kita sudah sukses. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.